Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Para akhwat dan ummahat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Insyaallah kita lanjutkan kembali pada kesempatan kali ini ya, membaca tarjamah dari Syarah Al-Adabil Mufrad karya Syekh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi hafizahullah dan Al-Adabul Mufrad sendiri karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita masuki hadis 601. Beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan Ibrahim bin Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Razzaq mengabarkan kepada kami dari Ma'mar, dari Thabit Al-Bunani, an Anas bin Malikin, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Maka al-haya fi syai'in illa zanahu." Tidaklah sifat malu ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya, akan membuatnya elok. Wala kana al-fuhsyu fi syai'in illa syanahu. Dan tidaklah kekejian ada pada sesuatu melainkan akan membuatnya buruk, akan menjadikannya buruk. Hadis rawahu Muslim. Di sini disebutkan bukan rawahu Muslim, maaf. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dan At-Tirmidzi. Baik. Zanahu itu maknanya membaguskan dan membuatnya sempurna. Artinya menjadikan sesuatu itu bagus ya, indah, sempurna, elok ya, ketika dihiasi dengan al-haya, dengan sifat malu ya. Adapun al-fuhsyu yaitu semua hal yang sangat buruk. Sesuatu yang keji, baik berupa perbuatan dosa maupun kemaksiatan serta semua bentuk ucapan maupun perbuatan yang buruk. Ini adalah al-fuhsyu. Adapun makna syanahu yaitu menjadikannya buruk, tidak sempurna ya. Sesuatu ketika dihiasi dengan kekejian, ucapan kotor ya, ataupun tindakan perbuatan yang kotor, maka ini akan semakin menjadikannya buruk. Di antara kandungan hadisnya bahwa keutamaan sifat malu ya, dan anjuran agar memiliki sifat yang baik ini, yaitu sifat malu. Dan yang kedua, adanya celaan terhadap sifat keji ya, dan ditekankan kepada kita untuk meninggalkannya ya, sangat ditekankan. Baik. Kemudian nomor 602. Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Malik mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, an Salim, dari Salim. An abihi, dari ayahnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi rajulin ya'idhu akhahu fil haya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu kali melewati seorang laki-laki yang sedang memberikan nasihat kepada saudaranya tentang malu. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'hu, ya, biarkanlah ia. Fa innal haya'a minal iman.
karena malu adalah bagian dari iman. Taib. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga riwayat Muslim. Di sini Rasulullah SAW memerintahkan seseorang untuk membiarkan ya, saudaranya yang sedang ia nasihati tentang rasa malu. Ya. Seakan-akan orang ini mengerti bahwa saudara punya hak untuk mengambil hak tersebut cuman karena ada rasa malu yang mendominasi sehingga tidak mengambil haknya. Sehingga diberikan nasihat oleh temannya ini ya karena sifat malunya tadi sehingga dia tidak mengambil haknya. Ya, maka ketika Nabi SAW melewati kedua sahabat tersebut, kedua orang tersebut, Nabi memberikan sabdanya, biarkanlah ia, tidak masalah, enggak mengambil haknya, ya, karena malu adalah bagian dari iman. Baik. Kemudian Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Aziz bin Abi Salamah mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Salim. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, qala, ia berkata, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rajulin yu'atib akhahu fil haya. Ibnu Umar mengatakan, Nabi SAW melewati seorang laki-laki yang sedang mencela saudaranya tentang sifat malu. Ka'annahu yaqul ad-darra bik. Ya. Kurang lebih ia mengatakan itu merugikanmu. Maksudnya kenapa engkau enggak ambil hakmu? Itu hakmu, cuma karena dia malu dia enggak ambil. Dikatakan ad-darra bik, itu merugikanmu. Faqala, maka beliau SAW bersabda, da'hu, ya, biarkan ia. Fa innal haya'a minal iman. Karena malu adalah bagian dari iman. Baik. Ya'idhu fil haya, maksudnya menasihatinya agar tidak terlalu malu, ya. Jangan terlalu bersifat pemalu. Seakan-akan orang tersebut terlalu pemalu dan hal itu menghalanginya untuk meminta hak-haknya, untuk mengambil hak-haknya. Ya. Kemudian ia dicela oleh saudaranya, oleh sahabatnya tersebut karena sifat malunya itu. Lalu Nabi SAW bersabda kepadanya, biarkan ia. Ya. Maksudnya biarkan ia berada di atas akhlak yang sesuai dengan sunnah ini. Kemudian beliau menegaskan lagi bahwa malu termasuk bagian dari iman. Ya. Jadi orang ini adalah betul-betul seorang yang pemalu sehingga untuk meminta haknya dia tidak berani. Ya, terhalangi oleh sifat malunya sehingga saudaranya menjadi mungkin gregetan, ya, memberikan nasihat kepada si pemalu ini untuk mengambil haknya. Ya. Nabi lewat, Nabi mengetahui, maka Nabi memberikan sabdanya, da'hu fa innal haya'a minal iman. Ya. Biarkan saja demikian. Dia berada di atas ya akhlak yang baik ini. Ya. Fa innal haya'a minal iman. Karena sungguhnya malu itu ya, termasuk bagian dari iman. Artinya sifat malu dapat menghalangi orang yang memilikinya dari terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Sebagaimana iman menghalangi pemiliknya dari kemaksiatan. Itu makna fa'innal haya'a minal iman. Karena sesungguhnya malu itu sebagian dari iman. Jadi sifat malu ini dapat menghalangi orang yang tadinya ya, mungkin akan melaksanakan sebuah kemaksiatan, dia merasa malu, ya, sehingga dia kemudian tercegah dari melaksanakan perbuatan kemaksiatan tersebut. Dan ini sebagaimana iman menghalangi pemiliknya dari kemaksiatan. Innal haya'a minal iman. Karena itu malu disebut iman. Ya.
Begitu pula segala sesuatu disebutkan dengan nama yang dapat menempati kedudukannya. Walhasil, penyebutan malu secara mutlak sebagai iman merupakan majaz, ya, majaz. Hadis 603. Abu Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ismail mengabarkan kepadaku, ia berkata, Muhammad bin Abi Harmalah mengabarkan kepadaku, an Atha wa Sulaiman ibnai Yasar, dari Atha dan Sulaiman, kedua putra dari Yasar. Wa Abi Salamah, dan Abu Salamah bin Abdurrahman. Anna Aisyah qalat, sesungguhnya Aisyah berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muttaji'an fi baiti. Kata Aisyah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bertelekkan, sedang berbaring di rumahku. Kashifan an fakhidaihi aw saqaihi. Kashifan an fakhidihi aw, di sini tertulis an saqihi. Nah, tersingkap paha atau betisnya. Ini adalah keraguan-raguan dari rawi. Fasta'dana Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar minta izin kepada Rasulullah SAW untuk masuk ke rumah Aisyah tersebut. Fa'adina lahu kadzalik. Maka kemudian Nabi mengizinkan Abu Bakar untuk masuk dan posisi Nabi tetap seperti itu, ya. Yang dikashifan an fakhidihi an ausa saqaihi aw saqihi. Baik. Fatahaddasa, kemudian berbicara. Sumasta'dana Umar radhiyallahu anhu. Kemudian setelah Abu Bakar, Umar yang minta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk masuk. Fa'adina lahu kadzalik. Ya. Kemudian Umar diizinkan Nabi SAW untuk masuk dan posisi Nabi tidak berubah, tetap seperti itu. Ya, sambil baringan, ya. Summa tahaddasa, kemudian Umar berbicara sesuai dengan hajatnya. Setelah rampung pergi. Summa sta'dana Utsman radhiyallahu anhu, kemudian yang ketiga masuk Utsman. Ya, minta izin ke Nabi SAW untuk masuk ke rumah. Fajalasan Nabi SAW. Ya, kemudian Nabi duduk, ya, sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi ketika Abu Bakar masuk, Nabi tetap ya sambil baringan atau sambil bertelekkan. Umar juga masuk, Nabi seperti itu posisinya. Namun begitu Utsman masuk, Nabi merubah posisinya. Ya, Nabi duduk. Wasawwa thiyabahu, dan kemudian merapikan pakaiannya. Qala Muhammad, ya, si perawi ini itu Muhammad bin Abi Harmalah mengatakan, wala aqulu fi yaumin wahid, aku tidak mengatakan ini terjadi pada satu hari. Ya. Fadakhala fatahaddasa, ya, kemudian Utsman masuk dan berbicara. Falamma kharaja, maka tatkala Utsman radhiyallahu anhu ini keluar, qala, ya, ia berkata, qultu, ya, aku berkata, maksudnya di sini Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dakhala Abu Bakrin falam tahisha walam tubalih. Wahai Rasulullah, Abu Bakar masuk, tetapi engkau tidak terperanjat dan tidak tergopoh menyambutnya. Maksudnya engkau tetap dalam kondisi semula. Ya, sambil posisi santai lah seperti itu, bertelekan. Summa dakhala Umar falam tahisha walam tubalih. Setelah itu Umar juga masuk dan engkau juga posisinya sama, ya. Tidak terperanjat dan tidak tergopoh menyambutnya, menyambut Umar. Summa dakhala Utsman fajalasta wa sawaita thiyabaka. Kemudian tatkala Utsman masuk, engkau ya duduk dan engkau merapikan pakaianmu. Ya. Ini ada apa?
perlakuan Utsman berbeda dengan terhadap perlakuan Nabi terhadap Abu Bakar dan Umar tadi. Qala, maka beliau SAW bersabda, ala astahi min rajulin tastahi minhu al-malaikah. Apakah aku tidak boleh malu kepada seorang laki-laki yang malaikat saja malu kepadanya? Ya, maksudnya Utsman di sini. Baik. Hadis riwayat Muslim. Ya. Lam tahisha al-hasyashah artinya wajah yang ceria dan pertemuan yang baik. Ya. Maksudnya ketika Utsman masuk, Nabi SAW langsung menampakkan wajah yang ceria. Ya. Merubah posisi anggota tubuhnya yang sebelumnya bertelekkan, ya. Kemudian langsung perbaiki atau merapikan bajunya. Ya. Lam tubali, yaitu tidak menyambut dan merayakan kedatangannya. Itu ketika Abu Bakar dan Umar masuk, ya Nabi biasa saja posisi beliau SAW tatkala menyambut Abu Bakar sama Umar. Namun tatkala Utsman datang, beliau SAW mengganti posisi tubuh, ya, sehingga menyambut bahkan dengan wajah yang ceria. Ya. Di antara kandungan hadisnya adalah yang pertama, berdasarkan hadis ini kalangan Malikiyah, ya, mazhabnya Imam Malik, dan selain mereka berpendapat bahwa paha tidak termasuk aurat. Karena tadi disebutkan kasyifan an fakhidhi ausa saqihi. Itu Nabi tersingkap paha atau betisnya. Sehingga berdasarkan hadis ini kalangan Malikiyah, mazhabnya Imam Malik, dan selain mereka berpendapat bahwa paha tidak termasuk aurat. Namun dibantah, akan tetapi mereka tidak memiliki hujjah dalam masalah ini. Tidak ada hujjah yang kuat dalam masalah ini. Kenapa? Bahwa ini adalah, ya, keraguan-raguan apakah yang terbuka itu dua betis atau dua paha. Ya. Ya. Tadi disebutkan kasyifan an fakhidhi au saqaihi. Ya. Jadi di sini ada keraguan-raguan dari seorang rawi. Maka dalam hal ini tidak ada kepastian tentang bolehnya membuka paha. Ya. Dan kita tahu adalah bahwa aurat seorang laki-laki itu dari surrah sampai rukbah, ya. Dari pusar sampai lutut, ya. Taib. Kemudian di sini ada keutamaan Utsman bin Affan, ya. Dan di sana ada kedudukan sifat malu dalam Islam. Ini juga sebagaimana telah berlalu pada hadis nomor 600, ya. Bahwa Utsman mempunyai keutamaan yang begitu nampak, ya, pada diri beliau radhiyallahu anhu, dan juga keagungan Utsman di sisi para malaikat sampai malaikat juga merasa malu kepada Utsman. Dan malu ini termasuk sifat yang mempesona dan termasuk sifat para malaikat juga. Baik. Kemudian bab 272. Doa yang dibaca pada waktu pagi. Ya. Hadis 604. Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Awanah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Umar mengabarkan kepada kami dari ayahnya. An Abi Hurairah taqala, dari Abu Hurairah, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza asbaha qala, adalah Nabi Muhammad SAW tatkala memasuki waktu pagi, beliau SAW bersabda, asbahna wa asbahal hamdu kulluhu lillah. Ya. Yaitu kami memasuki waktu pagi dan pujian di pagi ini seluruhnya milik Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah.
Wa ilaihin nusyur. Ya. Wa ilaihi an-nusyur. Dan kepadanya kami dikumpulkan. Ya, ini tatkala pagi. Wa idza amsa, ya, dan apabila memasuki waktu sore, qala beliau bersabda, amsayna wa amsal mulku lillah. Ya, kami memasuki waktu sore dan kekuasaan di sore ini adalah milik Allah. Walhamdu kulluhu lillah, dan kekuasaan dan segala puji hanya milik Allah. Ya, segala pujian hanya milik Allah. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah. Wa ilaihil masir. Ya. Dan kepadanya kami kembali. Ya. Ini lafaz yang berbeda dengan apa yang sudah kita hafal ya. Ini hadis dikatakan doif dengan lafaz ini. Ya, lemah. Ya. Di dalam sanadnya terdapat Umar, ia adalah Ibnu Abi Salama Az-Zuhri Al-Qadhi. Padanya terdapat kelemahan dan ini diutarakan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitabnya Sahih Al-Adabil Mufrad. Baik. Ida asbaha bermakna itu tatkala memasuki waktu pagi, waktu subuh. Ida amsa yaitu memasuki waktu sore. An-nusyur al-masir. An-nusyur kebangkitan setelah mati, adapun al-masir kembali. Ya. Baik. Maka yang sudah ma'ruf, yang sudah maksur, yang sudah sahih, senantiasa seorang muslim agar membacanya. Ya. Dikir pagi, dikir petang. Ini adalah sebagai hisn al-muslim, hisnul muslim. Benteng pertahanan bagi seorang muslim. Ya. Dikir-dikir yang ada, ya, kita baca. Sebagai benteng pertahanan seorang muslim dari segala hal yang buruk. Ya. Dari segala macam musibah, mara bahaya, petaka, ya, kejahatan para dukun, ya, dan yang lainnya. Baik. Kita langsung meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla, Dat yang maha kuat, Dat yang maha agung, ya, Dat yang maha melindungi hambanya. Maka sudah sepantasnya kita hanya memohon perlindungan kepada Allah yang telah menciptakan kita. Di antara kandungan hadis tadi, yang pertama disyariatkannya berzikir pada waktu pagi dan sore. Yang keduanya merupakan waktu paling mulia. Sore berarti waktu awal malam. Ya, sehingga ketika kita berzikir kita mengawali sesi malam kita ini dengan zikir. Ya. Pagi itu awal sesi hari tersebut. Ya. Sampai sore lagi. Maka kita awali juga dengan zikir kepada Allah. Ya. Maka setelah subuh, setelah asar, ya kita manfaatkan untuk membaca zikir pagi dan zikir sore atau zikir petang. Ya. Dan ini adalah waktunya terbatas, artinya diutamakan untuk membaca zikir ini dibandingkan membaca Al-Quran. Nanti membaca Al-Qurannya bisa di waktu setelah itu. Ya. Jadi ketika ada zikir-zikir yang memang terbatas waktunya, maka diutamakan, disegerakan untuk dilakukan. Ya. Sedangkan membaca Al-Quran waktunya luas. Waktunya luas. Ya. Kapan saja. Maka rampungkan zikir pagi, zikir petang, setelah itu silakan membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, kehidupan seorang hamba hendaknya selalu berkaitan dengan manhaj Allah. Ya, manhaj yang hak. Ya. Maka bisa jadi banyaknya kecelakaan di jalan-jalan, banyaknya hal-hal yang menimpa seorang muslim. Bisa jadi karena lalai dari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dari membentengi diri dengan hisnul muslim, dengan pelindungan benteng seorang muslim. Ya.
Maka manfaat zikir itu besar. Ya. Dia adalah ibadah yang agung, mudah dilaksanakan, mudah diucapkan, mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla, mendapat perlindungan, ya, perlindungan dari segala mara bahaya. Dan zikir ini melindungi seseorang dari ya, bahaya neraka juga. Maka orang yang zikir tidak lalai, ini orang yang senantiasa ya dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita harus yakin dengan zikir ini kita akan terjaga. Kita berhusnudzon kepada Allah dengan kita senantiasa berzikir, zikir yang sesuai, yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bukan zikir yang mengada-ngada dengan bilangan-bilangan tertentu yang jumlahnya nggak masuk akal. Ya kan? Membaca lafaz Allah sekian ribu kali. Ini ada tuntunannya tidak. Ya. Kita harus berhati-hati, jangan sampai kita capek, kita lelah dari zikir, mengucapkan ribuan kali sebuah kalimat, namun ternyata tidak ada faedahnya karena tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Kita harus ingat selalu, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal tidak ada tuntunannya dari kami, ya, maka amalan tersebut tertolak. Ya. Maka kita berzikir dengan zikir yang syar'i, yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Allah adalah yang maha diraja. Ya. Hanya milik Allah lah seluruh kekuasaan. Ya, jika setiap hamba meyakini bahwa semua kekuasaan milik Allah, niscaya ia akan mengembalikan segala urusan hanya kepada Allah dan mencukupkan diri dengannya tanpa membutuhkan selainnya. Ya. Ketika kita meyakini ini, kita kembalinya hanya kepada Allah, memintanya kepada Allah, bukan kepada selainnya. Kemudian bab 273, mendoakan orang lain. Hadis nomor 605. Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Amr mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Salamah mengabarkan kepada kami, an Abi Hurairah taqal, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Innal Karim Ibnal Karim Ibnil Karim Ibnil Karim Yusuf ibnu Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim Khalilur Rahman tabaraka wa taala. Sesungguhnya orang yang mulia, anak orang yang mulia, anak orang yang mulia yaitu Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim Khalilur Rahman tabaraka wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula bistu fis sijni ma labisa Yusuf." Jika sekiranya aku tinggal di penjara, kata Nabi, seperti halnya Nabi Yusuf, summa ja'anid da'i la ajabtu. Ya. Lalu datang kepadaku orang yang memanggil, maksudnya memanggil agar keluar dari penjara untuk menghadap raja. Ya. La ajabtu, kata Nabi. Pasti aku akan sambut dengan senang hati keluar. Ya. Baik. Idja'ahu ar-rasul, tatkala datang kepada Yusuf seorang utusan. Faqala irji' ila rabbik fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahun. Ya. Yusuf menolak ketika ada utusan yang memanggil Yusuf untuk mendatangi seorang malik, seorang tuan dari utusan ini. Apa kata Yusuf alaihissalam? Irji' ila rabbik. Ya, kembalilah engkau kepada tuanmu, kepada sang raja tersebut yang mengutusmu kepadaku untuk aku datang kepadanya. Padahal posisi Nabi Yusuf berada di dalam tahanan. Ya.
Fas'alhu ma balun niswah allati qatta'na aydiyahun. Tanyakan kepadanya bagaimana kondisi atau keadaan para wanita yang memotong tangannya. Dalam surat Yusuf ayat 50. Jadi kata Nabi, jika aku berada di posisi Yusuf, ya, di penjara karena sebuah fitnah, dituduh macam-macam, kemudian ada utusan dari raja memanggil aku untuk datang kepadanya, ya, kata Nabi, aku pasti akan mendatanginya. Dan di situ bisa iqamatul hujjah, menjelaskan permasalahan, membela haknya. Ya, kenapa dia sampai di penjara padahal dia tidak bersalah kan gitu. Namun Nabi Yusuf alaihissalam tidak mengambil kesempatan itu. Bahkan mengatakan, ya, irji, ya, balik sana ke tuanmu. Ya. Nabi Yusuf tidak mau keluar dari penjara. Ya. Dan ini bentuk ketawaduan Nabi Muhammad SAW. Ya. Bentuk ketawaduan Nabi Muhammad SAW. Kita tahu Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling afdal, Rasul yang paling utama. Ya. Namun demikian, Masya Allah, beliau begitu tawadu menyanjung Nabiullah Yusuf alaihissalam. Padahal beliau adalah tentu lebih utama daripada Nabi Yusuf, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rahmatullahi ala Lut, dan semoga rahmat Allah tercurahkan kepada Nabi Lut alaihissalam. In kana la ya'wi ila ruknin syadid, yaitu ketika beliau Nabi Lut hendak bersandar pada tiang sandaran yang kuat. Id qala liqaumih, tatkala beliau berucap kepada kaumnya, lau anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Kalau sekiranya aku mempunyai kekuatan melawan kalian, atau aku dapat bersandar kepada tiang yang kuat. Tiang yang kuat, yaitu keluarga yang banyak dan kuat. Dalam surat Hud ayat 80. Fama ba'asallahu ba'dahu min nabiyyin illa fi sarwatin min qaumih. Maka Allah tidak mengutus seorang nabi pun setelahnya, melainkan ia dalam keadaan cukup kuat dari membutuhkan kaumnya. Qala Muhammad, ya, Muhammad bin Amr mengatakan, as-sarwatu al-kasratu wal mana'atu. As-sarwa itu maksudnya apa? Al-kasrah, yaitu jumlah kaum yang banyak, wal mana'ah, dan kekuatan. Artinya Nabi Lut ini kondisinya menyedihkan. Ya. Kaumnya membangkang, bahkan juga istrinya membangkang. Ya, maka Nabi Lut kemudian diperintahkan untuk, ya, meninggalkan kampung tersebut sebelum apa? Azab Allah turun kepada kaumnya. Dan termasuk yang terkena azab Allah adalah istrinya. Maka setelah itu Allah tidak mengutus seorang nabi pun setelahnya, melainkan ia dalam keadaan cukup kuat dari sekedar membutuhkan kaumnya. Makna daripada rukun syadid yaitu keluarga yang banyak dan kuat. Keluarga disebut dengan rukun, ya, dengan ruknun, yaitu tiang, penopang, karena tiang adalah tempat untuk bersandar dan menopang. Jadi keluarga kita itu adalah tiang kita untuk bersandar dan bertopang. Ya. Maka ketika keluarga ini kuat, ya, keluarga ini kokoh, tiang ini kokoh, sehingga ketika kita misalkan dalam kondisi membutuhkan bantuan, kita tinggal bersandar kepada tiang yang kokoh ini, yaitu keluarga. Sedangkan Nabi Lut ini, ya, keluarganya seperti itu. Bahkan istrinya malah membangkang. Ya, mengikuti kebanyakan orang pada saat itu. Melaksanakan sebuah perbuatan yang belum pernah diperbuat oleh kaum-kaum sebelumnya. Sebuah dosa yang sangat
besar, yaitu perbuatan liwat, ya, perbuatan homoseksual. Ya, maka ini adalah sebuah ibroh, renungan, ya, bagi kita untuk diambil pelajaran agar kita apa? Berhati-hati dari bahaya LGBT, ya, yang sekarang mungkin banyak juga yang mempropagandakannya dengan sebuah dalih kebebasan hak asasi manusia dan yang lainnya. Ya, padahal ini adalah bertentangan dengan syariat Islam. Para umat dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ada penjelasan kata tadi, ruknun syadid, yaitu keluarga yang banyak dan kuat. Kenapa keluarga disebut dengan ruknun, yaitu tiang penopang, karena tiang adalah tempat untuk bersandar dan menopang. Keluarga diserupakan dengan penopang gunung, karena ia sangat kuat dan dapat menghalangi dari gangguan luar. Maka jika keluarga sendiri sudah tidak kuat, ya otomatis sendi-sendi, ya keluarga ini rapuh, ya. Ada beberapa kandungan pelajaran dari hadis yang barusan kita baca, ya. Hadis yang dihukumi sahih li ghairihi di sini. Yang pertama, ada pujian kepada Yusuf alaihissalam, ya, karena kesabaran dan keteguhannya yang luar biasa. Yang mana beliau ini tidak segera keluar, ya, tidak segera keluar dari penjara sebelum mengajukan sikap berlepas diri. Kemudian yang kedua, dalam riwayat ini juga tidak ada sindiran Nabi SAW terhadap Nabi Lot dengan ucapan beliau, semoga rahmat Allah atas Nabi Lut, ketika beliau hendak bersandar pada tiang atau sandaran yang kuat. Ya. Akan tetapi, ketika ia sedang bingung akan keadaan tamu-tamunya dan ia merasa dirinya lemah, maka ia pun mengucapkan hal tersebut. Namun ia tidak berada dalam keadaan lalai meskipun hanya sekejap. Ya. Bahwa sesungguhnya Allah Azza wa Jalla lebih kuat dan lebih kuasa, dan bahwa Dia Allah pasti akan melindunginya dari segala sisi, melindungi Nabi Lut alaihissalam. Maka siapakah sandaran yang lebih kuat dan lebih kokoh dari Allah Subhanahu wa taala? Kemudian juga ada pelajaran yang ketiga, setelah Nabi Lut, Allah selalu mengutus seorang nabi dalam keadaan memiliki kekuatan dan memiliki banyak kaum sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada para nabi yang datang setelah Nabi Lut alaihissalam. Baik. Maka disinilah disyariatkannya kita mendoakan orang lain, ya. Jadi kalau kita berdoa, doakan juga saudara-saudara kita. Doakan juga kaum muslimin secara umum. Ya, doakan para kaum muslimin yang sedang dirundung pendoliman oleh kaum yang lain seperti saudara kita yang di Palestina. Ya. Dan doa-doa seperti ini adalah kekuatan bagi kaum muslimin. Saling mendoakan. Kemudian satu hadis lagi insya Allah. Bab 274, doa yang ikhlas. Hadis 606. Umar bin Hafs mengabarkan kepada kami, ia berkata, ayahku mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-A'mash mengabarkan kepada kami, ia berkata, Malik bin Al-Harith mengabarkan kepadaku, An Abdurrahman ibn Yazid qala, dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata, Kana Ar-Rabi' ya'ti Al-Qamah yaumal Jum'ah. Ar-Rabi' mengunjungi Al-Qamah pada hari Jumat. Fa'idha lam taro maja fa'idha lam akun thammata arsalu ilayya.
Jika aku tidak berada di sana, maka mereka mengirim utusan kepadaku. Faja'a marotan walastu sammata. Suatu ketika ia datang dan aku tidak berada di sana. Walastu sammata, walastu hunaka. Sammata hunaka di sana. Falakiyani Alqamah. Lalu Alqamah bertemu denganku. Wa qala li, ya, kemudian berkata kepadaku, alam taro ma ja'a bihi Rabi'. Apakah engkau tidak tahu apa yang dibawa oleh Ar-Rabi'? Qala, dia berkata, alam taro aksar ma yad'un nas wa ma aqall ijabatuhum. Ya. Tahukah engkau alangkah banyak manusia berdoa dan alangkah sedikitnya yang dikabulkan. Banyak manusia berdoa namun yang dikabulkan sedikit. Wadhalika annallaha azza wa jalla. Ya, itu karena sebabnya Allah Ta'ala la yakbal illan nakhilata minad du'a. Allah Azza wa Jalla tidak menerima doa kecuali yang dipanjatkan dengan ikhlas. Qultu, aku berkata, awalaisa qad qala dzalika Abdullah? Tidakkah Abdullah telah mengucapkan doa demikian? Qala, dia berkata, qala Abdullah, Abdullah berkata, la yasma'ullahu min musmi'. Ya. Allah tidak mendengarkan doa orang yang memperdengarkan doanya. Wala mura'in. Dan juga tidak pula dari orang yang memamerkan doanya. Wala la'ibin. Dan juga tidak pula dari yang bermain-main dengan doanya. Illa da'in da'a yasbutu min qalbi. Kecuali seorang yang berdoa, yang doanya itu mantap dari hatinya. Qala fadzakaru Alqamah. Kemudian dia bertanya, lalu apakah ia menyebut Alqamah? Qala na'am. Ya, ya, ia menjawab ya. Baik. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Waqi dalam kitab Az-Zuhud dan Ibnu Abi Syaibah. Ya. Maka doa yang didengarkan oleh Allah, yang diijabah oleh Allah adalah doa yang murni. Ya, an-nakhilah yaitu yang murni. Musmi orang yang mengerjakan sesuatu dengan maksud agar didengar oleh orang lain, ya, dan menjadi terkenal bahwa dirinya termasuk orang-orang yang suka berzikir. Dan doa orang dari orang yang musmi ini tidak akan dijawab oleh Allah. Juga dari orang yang muroin, yang pamer, ya, riya, ya. Atau doanya main-main. Mungkin sebagian orang bikin konten, ya, doa main-main. Ini tidak dibenarkan, ya. Tidak dibenarkan. Berdoa yang benar. Ya. Nggak perlu pakai gestur doa seakan-akan dia berdoa dalam kontennya, padahal tidak berdoa. Ya, ini maksudnya apa? Ya. Ini adalah bermain-main dengan doa. Ya. Ini tidak akan dijawab doanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena doa yang dijawab oleh Allah adalah ketika doa itu kokoh, ya, dari hati. Mantap dari hatinya, tulus, ya, betul-betul murni ikhlas dalam berdoa. Adapun kandungan hadisnya, doa yang dipanjatkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu pasti akan dikabulkan. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, Fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Maka berdoalah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama untuknya. Quran Surat Ghafir ayat 14. Maka hendaknya orang yang berdoa menjauhkan dirinya dari riya, pamer, dari sum'ah, ya, memperdengarkan kalimat-kalimat doanya, ya. Dan hendaklah ia juga tidak bermain-main dan tidak lalai dalam berdoa, ya. Karena doa ini adalah sebuah ibadah dan ibadah itu harus betul-betul ikhlas. Tidak boleh ada padanya sum'ah atau riya atau bermain-main, ya. Bahkan mungkin sekedar untuk konten. Ketika ada orang mengangkat gestur tuh tangannya misalkan ke atas seakan-akan dia berdoa. Buat apa seperti itu? Ya. Kalau berdoa, berdoa aja yang benar, sungguh-sungguh. Ya. Jangan bermain-main dengan doa, karena doa adalah ibadah dan kita tidak dibenarkan bermain-main dengan ibadah. Hendaknya kita betul-betul berdoa dengan
hati yang paling dalam, ya, dengan tulus, ikhlas, tidak ada pamer, tidak ada sum'ah, tidak ada main-main. Allah taala a'la wa alam. Ini yang kita baca pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.